Oke, selamat datang lagi di channel YouTube saya, Eko Srianto. Kali ini saya akan memberikan tutorial sederhana, yaitu masih tentang SQL Server. Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara melakukan backup database di SQL Server 2008. Oke, kita mulai aja. Kita buka dulu SQL Studio kita. Kita login ke komputer server isi lain atau ke komputer kita. Ini saya mencoba di komputer lokal saya. Oke, login dengan SQL Server Authentication, NSA, passwordnya sesuai dengan yang punya teman-teman sekalian. Right? Oke, kemarin saya sudah melakukan restore database, namanya test DB, ini database. Oke, kita mulai untuk melakukan backup. Ada dua cara sebenarnya untuk melakukan backup database. Itu pertama menggunakan uh, manual, langsung diklik kanan, pilih task, kemudian backup, atau kita bisa menggunakan fitur job dari SQL Server. Fitur job ini biasanya dipakai kalau kita mau membuat otomatis per periode, bisa per hari, per minggu, secara otomatis. Kita coba yang pertama dulu untuk melakukan backup database manual. Oke, kita masuk ke database, kemudian kita pilih database yang mau kita backup, kita klik kanan, pilih task, kemudian pilih backup. Oke, ada nama databasenya ya, kemudian backup type ini sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhannya ini mau di file backupnya mau dipakai untuk di restore di yang nantinya sebagai cadangan misalkan terjadi sesuatu, itu sebaiknya kita pilih full. Jadi semua database, semua data recordnya kita ambil semua. Kemudian ini nama. Secara default akan nama file backup akan sama dengan nama database. Tapi kita bisa ganti. Kita remove aja dan kita klik add. Nah, di sini kita bisa memilih di mana kita akan meletakkan hasil backup database nanti. Sekaligus namanya. Kita klik aja yang kotak kecil sebelah kanan ini. Dan kita mau taruh di backup. Kemudian kita kasih nama pada bagian bawah, pada file name ini. Ini sesuai dengan teman-teman aja ya. Jangan lupa extensionnya untuk file backup database SQL Server itu adalah BAK. Oke, kita klik OK. Kemudian kita ke bagian option sini. Nah, di sini ini adalah ada satu pilihan, yakni paling bawah, untuk jenis compression, bukan jenis sih, pilihan apakah kita akan mengkompres file backupnya atau tidak. Kalau kita pilih default, artinya dia tidak akan dikompres. Jadi otomatis size-nya akan lebih besar dibandingkan jika kita memilih kompres. Nah, sebagai catatan aja, fitur kompres backup pada SQL Server kurang begitu maksimal. Dalam artian, dibanding misalkan kita tidak pada opsi ini kita pilih do not compress, artinya nanti output filenya itu akan besar, kemudian kita kompres manual dengan 7-zip, itu hasilnya akan lebih maksimal, jadi lebih kecil size-nya dibanding kalau kita pakai fitur kompres backup. Cuma kelebihannya kalau kita ini pilih kompres backup, artinya kita lebih mengirit waktu untuk proses pembuatan filenya, jadi lebih cepat dibanding kita ini tidak dikompres, kemudian secara manual kita melakukan zip atau kompres, itu waktunya akan semakin
Oke, kita pilih kompres saja, kemudian kita klik. Nah, ini sudah selesai. Durasi waktu proses backup itu tergantung besarnya file backup. Kita klik OK aja. Kita lihat hasil backup. Ini hasil. Coba kita bandingkan, misalkan kita melakukan backup tanpa di pulsa. Oke, dan kita pilih. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini perbedaannya antara yang dikompres dengan yang tidak di. Misalkan ini mau kita kompres manual, biasanya hasilnya akan lebih kecil dari yang ini, yang pertama. Kita saran saya juga pakai 7-zip ya untuk melakukan kompres karena hasilnya lebih maksimal dibanding WinRAR atau WinZip. Oke, sambil kita menunggu hasil kompresan, kita ke cara yang kedua untuk melakukan backup database. Kali ini adalah secara otomatis dengan menggunakan fitur job yang ada di SQL Server. Biasanya ini dipakai digunakan untuk eh, proses backup yang rutin. Nah, salah satu syaratnya adalah kita harus mengaktifkan dulu jobnya. Nah, ini tandanya masih ada tanda panah ke bawah merah, ini artinya jobnya belum jalan. Kita jalankan dulu jobnya. Kita masuk ke configuration manager-nya. SQL Server Service, nanti ada server agent-nya yang harus di set otomatis. Oke. Dan kita, dan nanti di sini akan berubah jadi hijau. Oke, untuk melakukan setting backup otomatis dari menu manajemen, kemudian maintain plan, klik kanan aja, pilih maintenance plan wizard. Kita klik next. Nah, namanya silahkan dikasih sesuai teman-teman ya. Misalkan backup database. Kemudian kita pilih schedule-nya. Nah, di sini kita bisa milih frekuensinya, daily, weekly, monthly. Kalau database itu urgent, biasanya kita daily ya. Jadi misalkan nanti terjadi sesuatu gitu, selisih waktunya semakin pendek. Jadi kita tidak akan mengulangi transaksi yang misalkan mingguan itu cuma ada backup per minggu, nanti kita kesusahan. Kalau harian kan minimal misalkan terjadi database rusak, hard disk atau rusak, itu nanti eh, waktunya lebih mepet, misalkan mau ngulangi lebih sedikit. Oke, kita pilih daily aja. Kemudian occurs once at ini jam berapa proses backup itu mau dilakukan.
biasanya kita memilih waktu-waktu yang dimana user itu sedang istirahat atau transaksi tidak lagi pada posisi yang ramai. Kan kita waktu istirahat atau waktu malam gitu. Kalau kita bikin aja yang, kalau saya biasanya pas istirahat siang. Oke, kemudian kita oke, kita klik next. Nah, ini tipe backupnya kita menghendaki yang seperti apa? Apakah full, diferensial, atau transaksi? Kalau untuk backup harian, saya sarankan yang full. Meski nanti file outputnya size-nya akan banyak, akan besar gitu ya, makan hard disk. Oke, kita klik next. Oh ya, kalau database full itu enaknya gini, misalkan database kita korup, disk kita rusak, nggak kebaca itu, dan kita masih punya file backup database full, yang tipe full, itu bisa langsung kita restore di PC lain, udah next. Ini kita pilih database mana yang mau kita backup. Dalam satu komputer kan ada lebih dari satu database, dan dalam satu job backup ini bisa langsung lebih dari satu. Kalau pilih satu, kalau kita menghendaki lebih dari satu, bisa yang oke. Di sini adalah di mana kita akan meletakkan file backup otomatis. Nah, di sini ada checkbox create subdirectory for each database ini. Maksudnya, misalkan ini dicentang, di sini ada lebih dari satu database. Nanti masing-masing database file output backupnya akan disendirikan berdasarkan nama nama database. Nama database-nya akan menjadi nama folder. Ini disendiri. Kalau ini dicentang. Tapi kalau misalkan di sini cuma ada satu database dan ini dicentang, nanti juga otomatis juga decrypt. Kemudian ini ada set backup compression. Saya sarankan langsung kompres backup aja. Kalau harian teman-teman mau melakukan kompres manual akan repot juga. Misalkan saya bikin ini, saya centang ya, dan di file dan di folder backup belum ada folder apapun. Dia nanti akan otomatis membuat folder sesuai nama foldernya akan sesuai nama dan PDB. Oke. Ini kita centang, kita kompres, kita next, next, finish. Nah, kalau sukses ini artinya kita berhasil membuat untuk job database. Kita refresh, nanti jobnya ada yang di paling bawah. Di bawah SQL Server Agent, di bawah job. Nah, di sini dia akan membuat satu job. Nah, job ini dia bekerja secara otomatis setiap jam 11.59 sesuai dengan yang kita bikin tadi. Tapi job ini juga bisa dijalankan secara manual. Caranya gimana? Tinggal klik kanan, pilih Start Job at Step. Nah, dia akan mulai proses jobnya. Job untuk melakukan backup data. Kompresnya sudah selesai, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini bedaannya. Ini yang 379 MB ini adalah hasil backupan dengan kompres backup bawaan SQL Server. Sedangkan yang 78 MB ini adalah hasil kompres manual dari file backup database yang tanpa dikompres. Bedanya sangat signifikan, 78 MB dengan 700. Oke. Nah, ini jobnya sudah selesai, kita close saja. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini dia tercreate otomatis folder dengan nama sesuai nama database-nya. Dan hasil backup-nya, oke, gampang ya teman-teman ya, sangat mudah.
Demikian tutorial sederhana dan singkat saya tentang bagaimana melakukan backup database di SQL Server, terutama yang versi 2008. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.